Saya masih apa? Menggoda. Acara tiba itu setan masih menggoda. Udah sih kelas Inggris. Udah masih hidup terus sudah mati sudah selesai. Oke. Supaya memberikan pengaruh agar mati tidak dalam keadaan di dalam keadaan husnul khotimah. Makanya terus dianjurkan untuk mentalkin. Hal itu bantuan yang kita berikan pada saudara kita yang tidak meninggal dunia agar ditetapkan imannya. Karena saat itu setan juga mempengaruhi dia untuk mati dalam keadaan suul khatimah. Iya, enggak. Pada manusia yang mau meninggal, yang masih hidup masih digoda setan. Lagi, nah, hanya kan pada bagian akhir itu yang sangat menentukan kan kualitas hidup yang kita jalani. Kalau kemudian sungguh-sungguh beriman kan dimampukan oleh Allah untuk bisa melafalkan kalimat yang tauhid ya, kalimat iman. Betul. Iya, sama-sama. Ya, tahu. Kita pernah mendengarkan satu pengajian itu ada namanya sholat qadha. Sholat qadha ini. Nah, sholat qadha dalam penjelasan dalam pertanyaan itu orang itu bertanya, saya mulai mengerjakan sholat 5 waktu itu hanya beberapa tahun, tapi dulunya yang namanya satu kadang sholat kadang tidak begitu. Nah kemudian dijawab, kalau begitu pokoknya setiap habis sholat fardu kemudian sholat lagi. Kalau subuh nanti sholat subuh lagi setelah selesai. Habis zuhur setelah sholat rawatib sholat zuhur lagi, dalam rangka untuk menutup dulu sholat-sholat yang ditinggalkan waktu belum mengerjakan yang 5 waktu. Bagaimana pendapat Ustaz terkait dengan ini? Mengqadha atau mengganti sholat yang dulu kita tidak mengerjakan atau dulu kita tinggalkan. Ringkasnya begini, secara fikih ada 2 pendapat. Secara fikih ini tentang mengqadha sholat. Bisa aku ini. Ya. Secara umum, secara fikih ada 2 pendapat tentang masalah mengqadha sholat. Ya. 1 wajib mengqadha, 2 tidak wajib mengqadha. Ya. Pendapat yang menetapkan kewajiban mengqadha ini pendapat jumhur ulama. Dulu pernah kita sampaikan ada ijma, ada jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Disebut mayoritas itu ya jika ada 3 dari 4. Kan ada 4 mazhab fikih itu. Kalau 3 berpendapat sama itu namanya jumhur, mayoritas.
Kalau 4 itu berpendapat sama, itulah ijma. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sama pendapatnya, namanya ijma. Sepakat, tidak ada perbedaan di seluruh mazhab. Kalau dari 4 ini 3 berpendapat sama, 1 beda, maka yang 3 ini jumhur. Paham ya? Itu jumhur. Nah, pendapat yang menetapkan wajib mengqadha bagi orang yang pada masa lalu meninggalkan sholat, ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ya. Nah, yang menetapkan tidak wajib ini sebagian kecil. Kita lihat alasan masing-masing. Ya. Kadang-kadang bergantung juga dengan pola atau metode berislam, beragama yang diikuti. Dan saya ya sekedar menjadi pengetahuan. Kalau teman-teman yang berada di Nahdlatul Ulama itu menggunakan pola dan metode beragama yang pola bermadhab, menggunakan madhab-madhab untuk menetapkan dan melaksanakan tuntunan agama. Asal ada dalam pendapat 1 di antara 4 madhab, itu sudah bisa dijadikan rujukan. Memang begitu polanya, metodenya. Tapi di kalangan Muhammadiyah, Persis misalnya, itu tidak menggunakan pola madhab, ya, tetapi tetap memperhatikan pendapat madhab-madhab. Istilahnya muqaranah bainal madzahib, melakukan perbandingan di antara madhab-madhab. Artinya tidak terikat dengan madhab tertentu. Sehingga dalam menyikapi ini pun nanti berbeda. Ya, karena beberapa teman di kalangan NU, NW kan ada ya, Nahdlatul Wathon di daerah, ya, NTB itu pakai Nahdlatul Wathon. Al-Wasliyah itu mirip-mirip, ya, pola beragamnya bermadhab. Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu tidak terikat dengan satu madhab, tapi memperhatikan madhab-madhab. Okay. Nah, karena jumhur ulama itu menetapkan wajib qadha, model beragama yang bermadhab ini sudah ngikuti ini saja. Ya. Alasannya apa jumhur ini sampai ya jumhur ulama menetapkan wajib qadha? Alasannya, sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sakit tetap wajib sholat, dalam peperangan tetap mengerjakan sholat, lupa begitunya tetap wajib sholat, lewat dari waktunya tetap wajib ditunaikan apa yang terlewat tadi, meskipun sudah keluar dari waktunya. Ya? Dari situ kemudian diambil kesimpulan, kalau begitu orang yang pada masa lalu meninggalkan sholatnya tetap wajib menunaikan apa yang dia tinggalkan. Pemikirannya begitu, ya, kurang lebihnya, ya. Terus yang tidak wajib, nanti untuk yang tidak wajib ini bisa baca di kitab Fikih Sunnah Said Sabiq, ya. Ini biasanya kalangan ulama atau organisasi Islam yang tidak terikat dengan madhab tertentu, tetapi menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sebagai pokok, ya, rujukan, kemudian memperhatikan dan membandingkan pendapat madhab-madhab, lalu memunculkan, ya, pendapat di situ. Alasannya apa yang tidak mewajibkan? Satu, tidak ada dalil yang tegas yang memerintahkan untuk mengganti sholat yang terlewat pada masa lalu yang sekian lama ditinggalkan.
Tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang memerintahkan untuk mengganti sholat yang tertinggal di masa yang sudah ditinggalkan sekian lama itu. Nanti beda kasusnya dengan tertidur, kemudian bangun tetap sholat, lupa saat ingat kemudian sholat. Itu ada dalil-dalil khusus di situ. Tapi kalau sudah sekian lama memang tidak sholat, kemudian menetapkan kewajiban untuk mengganti, tidak ditemukan dalil yang tegas di sini. Sementara kaidah ibadah adalah al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakuma dalilun al-amri. Hukum asal ibadah nggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang jelas memerintahkannya. Alasan pertama, nggak ada dalil yang jelas dan tegas di situ. Alasan kedua, kalau kewajiban qadha ini dilaksanakan, yang alasan pertama tidak ada dalil. Ya, jelas dan tegas dalam kasus seperti itu ya. Yang kedua, kalau kewajiban qadha dilaksanakan, maka itu pasti memberatkan. Memberatkan. Dulu kita kasih penjelasan sederhana. Memberatkan itu seperti apa? Kalau satu hari 5 sholat, seminggu pinten Mas? Ping 7. 5 ping 7 pinten? 35. Nek sebulan setahun mawon boten sholat ping pinten harus ganti. Ini kira-kira berat atau ringan? Sementara agama ini tidak memberatkan. Ya, Quran Al-Baqarah berapa itu? Ayat tentang puasa itu. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini berapa? 184 atau 5? 185 apa ya? Kalau enggak 184, 185. Rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Itu konteks puasa. Yang dipakai keumuman lafal, bukan khususnya sebab. Itu kaidah tafsir, Pak. Tidak berlaku khusus untuk puasa saja. Okay. Secara umum nanti di surat Al-Hajj ayat terakhir, ayat 78 ya terakhir itu, Allah tidak menjadikan kesempitan di dalam agama ini. Lalu hadis Nabi, yasiru walatu asir, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Nabi sampai mengatakan, kalau dihadapkan kepadaku 2 perkara, aku pasti pilih yang paling mudah dari keduanya, asal bukan perbuatan dosa. Itu prinsip kemudahan dalam agama. Pertanyaan kemudian, mungkinkah Allah menetapkan kewajiban sedemikian beratnya itu, sementara Dia sendiri berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Itu alasan pendapat kedua. Paham ya? Alasan pertama memang gak ada dalil yang jelas dan tegas untuk mengganti sekian tahun gak sholat itu, waktu yang cukup lama itu. Yang kedua, praktek ini pasti memberatkan dan ini bertentangan dengan prinsip agama ini. Prinsip agama Islam itu memudahkan. Ya. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud. Jangan sudah pernah baca kisahnya. Ada sahabat berniat untuk melakukan sholat tahajud sepanjang malam dan gak akan tidur. Itu saja dilarang oleh Nabi kan. Padahal sholat sunnah itu. Ya. Apalagi sholat wajib. Ya. Gak mungkin kemudian akan dibenarkan hal yang demikian, karena pasti bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri. Paham ya? Ini sekalipun pendapatnya sebagian kecil ulama, dari sisi ini lebih kuat. Gimana?
Iya. Ya, lagi-lagi ini bagian istihadiyah lah, silahkan dipilih. Saya cenderung ke pendapat kedua ini. Dengan sumrakteknya ini berat sekali. Lali rasalat terus orang mau pirang tahun, puluhan tahun rasalat ya. Ketika usianya sudah 50-60 tahun lebih sholat ya. 40 tahun rasalat itu terus pundinya bisa nggak ngelunasi itu. Berat ini ya. Nah, tersisa masalah terus bagaimana dengan sekian tahun atau sekian puluh tahun nggak sholat, gimana nanti di akhirat pertanggungjawabannya hari ini. Sayyid Sabit berpendapat dalam kitab Fikih Sunnah itu, ya, solusinya adalah memperbanyak sholat sunnah. Solusi ini didasarkan dalil hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dihisab, dikalkulasi dari amal seorang hamba di akhirat kelak adalah sholatnya. Kalau ada yang kurang dari sholat fardu, sholat wajibnya, Allah akan berfirman, coba lihat sholat sunnah yang dilakukannya, tambahkan kepadanya. Okay. Dari hadis itu kemudian saya sampai berpendapat, kalau memang ada masa lalu sekian tahun tidak sholat, lalu ia berkesadaran mulai mengerjakan kewajiban sholat, maka perbanyaklah sholat sunnah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mengampuni ya dari sholat-sholat masa lalu yang dia tinggalkan. Ya, pesan Bapak, kalau problem fikihnya seperti itu. Ya, kalau diperdebatkan memang rampung. Karena pendapat pertama pasti akan kekeh mengikut ya dengan berbagai alasan untuk menetapkan kebenaran di sini. Pendapat kedua pun juga akan berusaha untuk memegang teguh, meyakini yang benar adalah pendapat ini. Tapi kalau itu masing-masing adalah hasil ijtihad, ya, sesuatu yang memang berpotensi memunculkan pendapat yang berbeda di kalangan ulama, lalu para ulama beristihad, hasilnya merupakan buah dari ijtihad, maka tidak bisa saling menggugurkan. Al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa menghapus atau menggugurkan ijtihad yang lain, karena kedudukan posisinya sama sebagai hasil dari ijtihad. Satu. Yang kedua yang sering saya sampaikan, tidak perlu merasa salah atau berdosa, karena Nabi bersabda, kalau dalam satu perkara agama ulama beristihad dan benar istihadnya, 2 pahalanya. Kalau salah istihadnya, 1 pahalanya. Nabi tidak mengatakan sama sekali untuk berdosa, enggak. Nah, jadi sudah pilih saja, lakukan dengan penuh kemantapan setelah proses belajar. Ya, peramung melu-melu, tapi memang belajar untuk sampai pada kemantapan mana yang kemudian kita pilih. Iya. Tidak hawa nafsu tapi dengan ilmu. Ya, ya silakan Bu. Bisa tolong terangkan cara-cara fidyah. Fidyah bisa karena puasa. Gimana membayar puasa? Di ayat 180 berapa? 184 nih. Al-Baqarah. Kita rujuk terlebih dahulu dengan referensinya, rujukannya. Kalau mau tanya syarat fidyah itu apa, tata caranya bagaimana? Al-Baqarah 184 ya. Atau 185 itu ada pengulangan di situ. 184-nya. Pertama ya, di ayat 184 ini. Ayyamam ma'dudat, kewajiban berpuasa itu pada hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Nah, tapi kewajiban ini mungkin saja tidak dilaksanakan kalau memang seorang sedang sakit atau dalam perjalanan. Di bulan Ramadan tidak berpuasa. Tapi jika tidak berpuasa karena sakit atau safar,
dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Kalau kasusnya itu sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi ganti di hari-hari di luar Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya. Jadi tuntunannya bagi yang sakit atau sedang safar lalu tidak berpuasa adalah mengganti, bukan fidyah. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Nah, fidyah itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Alladzina yutiqunahu berat dalam menjalankan puasa. Nah, ini problem fikihnya di sini. Fidyah merujuk di Quran surat Al-Baqarah 184 bagi orang yang berat untuk berpuasa. Alladzina yutiqunahu. Kriteria yang disebut oleh ayat ini adalah orang-orang yang yutiqunahu, berat berpuasa. Di sini yang kemudian memunculkan pendapat berbeda di kalangan ulama. Siapa yang dimaksud orang yang berat berpuasa? Kalau kasusnya sakit atau dalam perjalanan safar itu bukan fidyah, tapi mengganti puasa di luar Ramadan. Ya, sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau sakit atau safar harus ganti, bukan fidyah. Jadi ganti dengan fidyah itu bukan pilihan. Aku milih fidyah wae, nggak begitu. Nah, bukan pilihan. Fidyah bagi yang berat, berat berpuasa. Ya. Satu, masuk dalam pengertian alladzina yutiqunahu. Ini ada hadis sahih disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, orang yang usia lanjut yang dengan usianya yang sudah lanjut ini berat untuk berpuasa. Nah, usia itu berapa? Kalau misalnya 80 tahun Oh iya, boleh. Ini kan keringanan. Namanya keringanan itu boleh diambil, boleh tidak. Bukan berarti wajib fidyah, enggak. Fidyah dan mengganti puasa itu masuk dalam kategori rukhsah. Rukhsah itu berkaitan dengan kewajiban. Karena kewajiban tidak bisa dilakukan, lalu berlaku adanya rukhsah. Rukhsah itu ada syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat sehingga bisa diambil rukhsah tersebut. Kalau nggak diambil rukhsahnya ya boleh. Ya. Nah, muncul penjelasan usia lanjut karena ada satu riwayat yang dinisbatkan pada Ibnu Abbas. Ya, bahwa bagi orang yang usianya sudah lanjut dan berat bagi dia untuk berpuasa, boleh ia tidak berpuasa dan bayar fidyah saja. Kalau bayar fidyah tidak wajib ganti, yang fidyah saja. Nanti seperti apa wujud fidyahnya ada keterangan di sini. Ya. Tapi kalau sudah usia lanjut masih kuat dan biasa berpuasa, tetap berpuasa tidak mengapa. Problemnya adalah beratnya seseorang berpuasa karena usianya.
Tapi kalau usianya sudah lanjut, tidak berat, ya tidak masuk alladzina yutiqunahu, nggak apa-apa, tetap berpuasa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, para ulama mengatakan orang sakit yang tidak masuk kategori di sini. Sakit yang kalau berpuasa itu berpengaruh buruk terhadap penyakitnya. Yang sakitnya ini sulit diharapkan kesembuhannya. Ya. Jadi ramung loro yang besar kemungkinan iso mari itu tetap harus mengganti. Tapi kalau sakitnya ini sulit diharapkan kesembuhannya, yang kalau berpuasa itu bisa menambah parah ya sakitnya atau menghalangi proses kesembuhan atau pengobatan, maka dia boleh bayar fidyah saja. Maka kalau di footnote terjemahan Kemenak itu dilihat sakit berat gitu ya. Sakit berat atau sakit yang memang sulit diharapkan kesembuhannya, yang kalau berpuasa maka berefek negatif terhadap sakit yang diderita, boleh dia fidyah saja. 3, di sini ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil dan menyusui. Nah, ini ada beda pendapat untuk di sini. Sebagian ulama memasukkan dalam kategori alladzina yutiqunahu, orang yang berat berpuasa. Tapi sebagian ulama memasukkan di kategori sakit di sini. Orang hamil dan menyusui itu sakit ya. Sehingga bukan fidyah tapi dia ganti utang puasa. Bahkan nanti ada keterangan bercabang dalam fikih itu. Pak, yang hamil dan menyusui ini mengkhawatirkan dirinya saja atau dirinya dan anak yang sedang dikandung dan disusui gitu. Sehingga kedua-duanya dilakukan yo fidyah yo ganti puasa gitu. Nah, jadi berat lagi di situ. Tapi sebagai pendapat fikih memang ada. Nah, ulama yang masukkan kategori berat ini sesuatu yang berat bagi wanita yang hamil dan menyusui seandainya dia diwajibkan mengganti. Umumnya orang yang hamil ya dan menyusui ini makan waktu yang bisa lebih dari 1 bulan. Artinya besar kemungkinan 1 bulan itu tidak berpuasa. Kalau harus mengganti ya, mongkoli hamil perong tahun hamil belum selesai nyaur utangnya sudah utang lagi. Dan setelah fikih sampai kemudian ada pembahasan ini tergantung sering tidaknya dia hamil gitu. Nah, saya ngerti ya sopo gitu ya. Ya, maka kalau pendapat yang ringan ya, dia masuk kategori alladzina yutiqunahu. Memang berat kalau memang harus mengganti. Sehingga jika mengganti menjadi sangat berat bagi wanita yang hamil dan menyusui, maka dia masuk kategori alladzina yutiqunahu, yang cukup bagi dia untuk bayar fidyah saja. Ya. Nah, gitu. Baik, itu tentang siapa yang dikenai keringanan untuk fidyah. Nah, ya baik, ini tadi mau saya sampaikan. Pekerja keras itu tukang waktu. Pekerja berat. Artinya membutuhkan fisik yang sangat besar. Ini juga ada perbedaan pendapat. Kalau Said Sabit memasukkan di sini dalam kategori alladzina yutiqunahu, tapi Syekh Yusuf Qaradawi tidak sepakat. Kenapa? Kalau ini pekerja keras, ini problem yang bisa diatur. Mosok nyambut gawe sepanjang tahun, sesasi Ramadan dikurangi volumenya atau ya leren dari pekerjaannya yang
11 bulan itu untuk ngeragati 1 bulan apa nggak bisa? Agar tidak terlalu memudahkan. Ya, memang mudah tapi tidak berarti terus dienteng-entengi itu. Ya, bagaimana kita mengatur pekerjaan itu? Ya seperti kalau sekolah, kemudian biasanya sampai jam 2 baru pulang. Kalau Ramadan hanya sampai jam 12. Kurangi volume pekerjaan. Ya. Nah, sehingga Syekh Zulkarnain nggak sepakat kalau ini masuk dalam pengertian yang boleh berfidyah. Dia tetap wajib berpuasa dengan mengatur pekerjaannya. Ya, karena memang nasnya tidak ada secara tegas memasukkan ini kategori alladzina yutiquna, sehingga yang berlaku kemudian istihad di sini. Dan ulama berbeda istihadnya di sini. Ya. Kalau bekerja keras itu sambutannya apa hanya fisik saja? Ya. Pikiran misalnya seniman dia kan. Iya. Kaitannya dengan amal puasa itu, ya, menguras tenaga atau tidak sampai memunculkan rasa lapar, ya, yang kemudian menjadi berat bagi dia untuk berpuasa. Nah, itu. Tapi saya sepakatnya tidak masuk kategori di sini, nanti bisa menjadi terlalu memudah-mudahkan, ya. Safar yang bisa diganti hari lain itu kriteria Safar. Dalam fikih safar perjalanan dilakukan itu yang ulama semua sepakat adalah apa yang menurut adat, menurut kebiasaan disebut sebagai safar. Itu semua sepakat. Cuman menurut adat itu menjadi berbeda-beda akhirnya. Ya. Nanti berlaku kaidah al-adah muhakkamah, adat tradisi itu harus dipertimbangkan untuk menetapkan satu persoalan hukum. Nah, secara adat, secara tradisi yang berlaku di masyarakat, misalnya kalau seseorang melakukan perjalanan dari A ke B, ini sudah dianggap orang yang melakukan perjalanan atau bukan gitu. Nah, maka muncul pendapat-pendapat yang berbeda, 60 kilo, 89 kilo dan sebagainya, ya. Itu nggih. Terus nggih. Apa jumlahnya dan berapa? Ya. Nah, ini lanjutannya kemudian masih di ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya wajib ya, ta'amu miskin, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Wujud dari fidyah itu memberi makan orang miskin. Satu orang miskin, karena miskin itu tunggal mufrad, satu orang miskin. Ya, memberi makan satu orang miskin. Terus kalimat berikutnya, faman tatawwa'a, siapa yang tatawwa'a, tatawu itu nambah, ya, kerelaan untuk melakukan kebaikan lebih dari yang ditetapkan, itu, maka ada amal tatawu, amal sunnah itu tambahan dari yang ditetapkan. Faman tatawwa'a, barang siapa dengan kerelaan hati berbuat kebaikan, yaitu nambah dari apa yang ditetapkan. Yang dikasih bukan hanya seorang, ngasihnya tidak hanya sekali. Jadi pada asalnya ngasih sekali makan untuk satu orang sudah sah sebagai fidyah. Tapi kalau mau dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, nambah dari yang ditetapkan, ngasih makannya bukan hanya sekali, tapi dengan hitungan 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Kemudian dikasih tidak hanya satu orang, lebih dari satu orang, maka itu lebih baik untuknya. Fahuwa khairul lahu, itu lebih baik untuk dia. Minimalnya satu orang miskin dikasih makan sekali makan, ya. Ya.
sesuai dengan berapa hari dia tidak berpuasa, yang dengan sebab itu dia boleh bayar fidyah. Prinsipnya misalnya kalau memang dia tidak mampu berpuasa memang 1 bulan, apakah 29 hari atau 30 hari, boleh ditunaikan di dalam bulan puasa, boleh juga ditunaikan di luar bulan puasa. Okay. Adanya pelaksanaannya untuk 1 orang selama 30 hari. Misalnya 1 orang kita zakat 25.000. Ya. Selama 30 Kali 30. Berarti 250. Ya. Itu 250 itu kita bagi ke orang banyak, bukan ke 1 orang. Boleh? Ya? Boleh. Kan minimalnya 1 orang. Mau lebih dari itu boleh. Artinya 1 orang itu bukan 1 orang yang sama, tentang ya. Dibagi-bagi ya silakan. Tapi ketentuannya yang miskin. Ya, fidyatun ta'amu miskin. Jadi tidak dikasihkan misalnya untuk makanan berbuka lagi warna-warna orang yang miskin, orang yang kaya gitu. Harus tepat sasaran, orang miskin yang dikasih. Kata Ibu. Iya, silakan Bu. Karena itu yang dimakan, yang apa yang dimakan orang yang memberi itu ya. Yeah. Apakah itu misalnya hanya untuk tugas atau dengan lawannya? Yeah. Kalau misalnya punya bayaran. Kalau ngasih lebih malah lebih baik Ibu. Mosok kayak beras kok makan beras. Selama ini Ya walaupun boleh, sah boleh, yeah. Tapi mau ngasih makanan dalam bentuk yang siap dikonsumsi boleh. Sudah lengkap dengan lauknya, dengan buahnya macam-macam silakan. Gitu. Dan wujudnya dalam bentuk bahan makanan atau makanan, bukan dalam bentuk uang. Kalau nitip uang misalnya pada panitia zakat, itu dia harus mewujudkan dalam bentuk bahan makanan atau makanan. Tidak dalam bentuk harganya, tidak dalam bentuk uang. Kemudian kata guru miskin itu ya pakai nasi. Nah, kalau dalam mazhab fikih Syafi'iyah dibedakan antara fakir dengan miskin. Fakir itu orang yang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu sering kekurangan. Pokok itu apa? Pangan, sandang, papan. Untuk makan saja nggak mesti bisa, itu fakir. Kalau miskin, sekedar kebutuhan pokok mungkin terpenuhi, tapi sering mengalami kekurangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Membayar sekolah anak misalnya, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya sering mengalami kekurangan. Dia masuk kategori miskin. Tapi dalam mazhab yang lain, Hanafiyah itu menyamakan fakir dan miskin. Nah, itu. Ngerti Bapak? Nah, saya nggak ngerti kalau pengertian miskin di undang-undang kita itu apa? Yang penghasilannya berapa? Nah, undang-undangnya fakir miskin dan anak-anak ditelantarkan oleh negara. Di rumah pakai gas melon itu. Gas melon ada tulisan. Siapa yang pakai gas melon di rumah? Ya silakan. Ya pekerja keras itu tidak boleh dia tapi harus mengganti dengan puasa yang lain. Iya. Ya itu kan puasanya kan cuma sebulan. Karena bekerjanya sepanjang tahun. Seperti buruh kan punya atasan. Ya. Kemudian buruh itu kerjanya keras karena tergantung yang perintah. Iya. Berarti tidak boleh ganti fidyah ya, ganti dengan puasa. Iya. Ya ini isyaratnya begini, dalam Islam memang kalau dia orang
beriman, dia akan sangat memperhatikan kewajiban berpuasa. Nah, pimpinannya itu juga harus memiliki kebijakan. Kalau memang ada bawahannya yang punya tanggungan tugas yang berat, bagaimana dia mengatur agar pelaksanaan kewajiban berpuasa bisa dilakukan. Terusnya begitu ya. Ya kadang-kadang kalau problemnya itu sistemik kan nggak bisa diselesaikan per individu memang. Maka dakwah ini memang harus solusi sistemik. Ya. Kita tidak bisa menyelesaikan masing-masing. Alhamdulillah tukang saya puasa. Iya. Ya, alhamdulillah. Masih ada atau cukup? Satu ini silakan Ibu, terus nanti Bapak. Enggak Ibu. Pribun Ibu? Ya itu tadi memberi makan, sekali makan itu berapa? Ya sesuai, kalau bisa sesuai dengan diri kita. Ya standarnya ya sesuai dengan yang kita konsumsi. Jangan pilih yang paling murah ya, kemudian pakai standar yang rendah gitu ya. Karena bersedekah itu dengan yang baik kan gitu. Nanti nih Pak ya. Enggak Pak. Iya. Sholat nih. Iya, nggih. Kalau sudah sholat Jumat ya nggak perlu sholat zuhur. Ya. Tidak, kalau sudah ikut sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur. Tapi bukan berarti itu pilihan. Pada asalnya Jumat itu harus sholat Jumat. Tetapi ada yang diberi keringanan ya, dengan alasan tertentu yang disebutkan di dalam syariat. Dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka ada keringanan dia mengerjakan sholat zuhur. Siapa yang dapat keringanan itu? Wanita, anak-anak, hamba saya, dan orang yang sakit. Ya, Nabi bersabda, sholatul jumu'ah wajibun bijama'atin illa arba. Sholat Jumat itu wajib dilaksanakan secara berjamaah kecuali 4. Nah 4 ini yang dikecualikan: wanita, anak-anak, hamba saya, dan orang yang sakit. Lalu dalam fikih dibahas oleh para ulama, yang dikecualikan oleh Nabi boleh tidak ikut sholat Jumat ini. Terus bagaimana kewajiban sholatnya? Para ulama menjelaskan kalau tidak sholat Jumat, dia dapat keringanan tidak mengikutinya, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Sholat zuhur. Gitu. Oke? Iya, sami-sami. Ya. Nah ini dulu pernah kita sampaikan ada pemahaman yang keliru di dalam hal ini di beberapa teman yang juga punya kelompok ngaji. Itu di kalangan MTA. Kalau MTA memahami pokoknya Jumat itu ono sholat Jumat, orang sholat duhur. Ya, dengan pakai ayat 9 surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah miyawil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman itu ya laki perempuan. Lalu mereka pahami laki ya wajib, perempuan ya wajib sholat Jumat. Itu kalau MTA begitu. Yeah. Walaupun sendirian orang khutbah katanya begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah walaupun sendirian orang khutbah. Pertanyaannya, pernahkah ini terjadi di masa Nabi? Ya, kalau tidak terus nyontoh sopo pemahaman seperti ini. Nah, ini yang menjadi problem di situ. Sedangkan Nabi mengatakan sholatul Jumat wajibun bijama'atin. Salat Jumat itu wajib dengan berjamaah. Kalau kemudian duwe penemu punya pendapat boleh walaupun sendirian, lho iki kesimpulan sing kok ngendi wong Nabi mengatakan wajibun bijama'atin. Kemudian lanjut yang dikatakan jamaah itu minimal berapa orang? Oh, itu memang berbeda pendapat juga kalangan ulama, ya.
Dalam mazhab Syafi'iyah itu minimal 40 orang. Dalam mazhab Malikiyah 2 orang pun sah. Ya, menegakkan sholat Jumat. Kenapa muncul perbedaan pendapat ini? Panjang keterangannya. Tapi diantaranya adalah sampainya hadis kepada ulama itu bisa mempengaruhi pendapat yang berbeda. Diantaranya itu bukan satu-satunya ya. Sampainya hadis itu seperti apa? Jangan mengira hadis itu bisa didapatkan semudah sekarang. Ya, akses terhadap hadis pada masa ulama terdahulu, masa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu nggak mudah. Bisa ketemu hadis yang mutasil sampai pada Rasul, itu bukan perkara mudah itu. Karena perjalanan sampai 1 bulan, 2 bulan cuma dapat 1 hadis. Sementara mengambil kesimpulan hukum harus didasarkan dalil Quran dan hadis kan itu. Kalau 1 hadis itu belum sampai pada ulama, dia harus mengambil keputusan hukum ya didasarkan pengetahuan itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan ini adalah madhabku. Tapi kalau di kemudian hari ada hadis yang bertentangan dengan madhabku, ada hadis sahih yang bertentangan dengan madhabku, madhabku adalah hadis sahih itu. Ya, beliau mau melakukan koreksi karena bisa jadi ya sebatas ini yang ada padaku dari hadis-hadis tadi. Kalau di kemudian hari ada hadis sahih bertentangan dengan madhabku, maka madhabku hadis sahih itu. Karena memang akses terhadap hadis tidak mudah. Ya. Sehingga kesimpulan hukumnya bisa berbeda. Gitu. Imam Malik juga begitu. Dalam mazhab Malikiyah puasa Syawal itu bid'ah. Ya. Kenapa? Karena Imam Malik memang nggak pernah dapat hadisnya. Loh, kok bisa nggak dapat hadisnya? Karena yang tahu adanya anjuran puasa sunnah itu, sunnah Syawal, itu sahabat yang sudah tidak tinggal lagi di Madinah. Kan sahabat itu berpencar ke banyak negeri. Sedangkan Imam Malik itu nggak pernah keluar dari kota Madinah, maka dia disebut Imam kota Madinah. Sampai wafatnya Imam Malik itu di Madinah. Ya nggak pernah ketemu sahabat itu. Tapi ulama-ulama yang lain ketemu dengan hadis itu dari sahabat yang sudah tidak lagi di Madinah itu. Maka kemudian berdasarkan hadis sahih yang mutasil sampai pada Rasul, ada anjuran untuk puasa sitan min Syawalin, 6 hari di bulan Syawal. Kesimpulannya jadi berbeda. Komunikasinya offline semua. Iya, nggak ada. Nggak ada video call, nggak ada. Tapi Imam Malik nggak dapat hadis. Gitu ya. Ya. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan kurang salahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.